WA jarene kancane arepe kabur mulih numpak pesawat jam 3 terus piye karepe? Oh ya, kerjanya 1 bulan. Kerjanya baru 1 bulan. Hari Minggu libur mau kabur beli tiket ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Dapat kerjaan yang nyariin kerjaan kakak iparnya. Jadi nih digolekno majikan. Wes oleh majikan motung gara-gara kerjone sampai jam 12 awan. Kok jam 12 awan? Jam 12 bengi. Mereka yang ngomong. Ben koyah karepe dhewe. Ya wis nah. Piye? Delok cerita kasus koyo ngene mang terus dadi piye? Wis nah sampe tak tau. Dadi piye? Wedrang, kono sing kabur aku sing ndredeg. Piye, Mbak? Ndang to di komen. Piye? Iku koncone sampean lho ya, 1 bulan. Non X semua. Dia X 6 bulan. X baru 6 bulan. Makanya X itu enggak menjamin. Diri kita sendiri yang bisa menjamin. 6 bulan itu udah termasuk X. Wes. Kata mereka menurut kata dia menurut dia sudah X. Ya enggak? Kan tadi ceritanya ya, ini cerita sepihak, makanya kan kita jelasnya enggak, tapi dari kejadian ini bisa diambil pelajaran enggak gitu. Iya. Piye pelajaran makanya. Pelajarannya apa yang sampai dapat? Kesimpulannya. Pertama non X masuk ke Hong Kong 6 bulan, enggak kuat, ngebreak, pulang. Terus cari majikan lagi, calling visa nggak mau di PT kan? Calling visa, dapat majikan, jaga bayi, baru 1 bulan gaji pertama langsung tinggi tuku tiket, nggak orang tinggi bayar potongan langsung mulai maneh. Apa kesimpulan Anda? Tak ngarani apa ya? Munyah manyi, gitu. Munyah manyi, enggak yakin, iya, enggak sesuai apa? Nggak mantap dengan pendiriannya sendiri, menggampangkan suatu hal, meremehkan lah. Mungkin dari sebelumnya dia merasa tidak apa-apa, terus dia melakukan lagi, jadi dia kan meremehkan gitu. Ya seperti sih, nggak matang, nggak yakin juga keyakinan dia. Oke. Mbak Sakti? Nah aku apa ya? Kasih nomor Fitri. Nggak kasihan sama kakak ipare yang susah-susah udah nyariin kerjaan. Terus keduanya nanti kalau dia pulang ke Indonesia orang tuanya udah sepuh, kan malah nambah-nambahi beban pikiran. Kalau tahu kayak gitu mendingan kerja di Indonesia aja loh. Kalau di luar negeri ya siap nggak siap ya harus siap gitu loh. Maksudnya kita itu kalau mau ngambil keputusan mikir ntar ke belakangnya gimana, keluarga kita, bapak terus kakak ipare yang kerja di situ kan gitu. Harus mikir ke situ. Soalnya ini sepihak loh. Soalnya Mbak Fitro? Pendapat saya ya kalau mau kerja ke Hong Kong itu harus ya tekad niat lah gitu loh. Nanti kalau kan di sana kan ya majikan semua kan ya kita harus manut sini yang pede sampean kamu ngomong lu manut apa sini karakternya kayak gitu, karakternya kayak ngomong susah. Dia karakternya gitu, ngomong susah. Kan kayak gitu loh, manut ya. Iya manut. Kan ada niat lah mau kerja gitu loh. Harus ada niat lah gitu loh. Mbak Ira ya, komentatornya. Kalau saya lebih ke diri saya sendiri sih. Waktu dulu juga gitu, 3 bulan kayak saya tuh kerjaan kok kayak ngene ya. Jam 1 Singapura. Ini lebih ke diri saya sendiri karena saya kan masih mendengarkan sepihak karena temennya saya nggak bisa komen, saya juga nggak tahu apa yang dirasakan, apa yang terjadi sebenarnya kan nggak bisa komen. Kalau satu egois itu yang saya masuk ke pikiran saya. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya dulu saya pernah gitu. Aku masih 1 bulan lah kerjaanku kok ngene yo. Iki salah, iku salah. Terus bengi tidur itu malam jam 1.
nanti kamu besok bangun jam 5. Jam 5 itu harus bangun, terus kamu harus nyiapkan hair dryer dan lain-lain. Sudah disiapkan, nanti kenapa di dapur kok ada rambut? Lah rambutnya itu kan dari dianya sendiri yang sisir. Oke, tak bersihin. Kamu nanti gini-gini, kamu tadi bangun jam berapa? Bangunnya jam 5. Itu diri saya sendiri, ya Allah kok berat ya. 3 bulan aku tuh nangis, tapi tak pikir lagi. Saya masih masa potongan. Kalau saya kembali, resiko di saya. 1, bayar denda. 2, orang rumah ini saya meninggalkan rumah kan mau membantu. Nanti kalau saya pulang membebani. Terus ketiga, ini yang bisa saya sendiri yang nyelesain. Jadi mau nggak mau saya harus kuat. Niatin son bismillah, alhamdulillah 2 tahun. Jadi ini ceritanya lebih ke diri saya sendiri. Waktu itu 3 bulan saya mau pulang, orang rumah kamu pulang, oke tak jualin rumah. Gitu, udah mau dijualin rumah, saya mikir lagi. Jadi tak naik turun kan, tak naik turun. Insya Allah, bismillah, semua majikan tuh nggak ada yang baik sebenarnya. Tapi kalau diri kita baik, itu akan kembali baik. Situ. Yang satu jujur, itu ya. Karena saya 24 jam CCTV. Itu nggak jaga apa-apa. Kadang ada yang 3 tahun itu. Saya makan juga jam 11 baru makan mie instan. Makan nasi jam 9 malam, tidur jam 1. Itu saya masuk ke Singapura. Kan Singapura sama Hong Kong, saya belum tahu Hong Kong karena saya juga ke Hong Kong. Jadi makanya saya kalau disebut X, saya bukan X, saya itu saya belum bisa. Dan saya mau bisa di sini. Pinjam sisirnya Mbak. Sisir. Oke. Masalahnya Mbak tadi kan kalau dari cerita sepihak ya. Katanya kan jobnya jaga bayi, ternyata kerjanya non-stop, istirahat jam 12 malam, kayak gitu. Terus kalau seandainya itu terjadi pada salah satu di kalian, bagaimana cara mengatasinya? Piye? Kalau saya dapat job jaga bayi, terus ternyata ternyata satu rumah itu ada bobo juga, seumpama. Terus turut bersih-bersih juga, masa nanti 1 minggu sekali ada orang datang, ada jaga bayi. Ya, gimana cara kita bisa menyingkapinya? Bayi prioritas, tapi kan di job kan bayi, jadi prioritas. Ya lainnya ya sebelum tidur diselesaikan. Jadi besoknya majikan mau lihat gini, oh udah bersih, saya fokus ke bayi. Itu kalau saya. Intinya kan jobnya bayi, dipikirnya kan ya megur nimang-nimang bayi kayak gitu kan, tapi kenyataannya pekerjaan itu non-stop, nggak berhenti. Otomatis kan kita capek. Belum lagi majikan nanti cerewet, kerja ini itu salah, kayak gitu kan. Faktor utama kan yang membuat mbak-mbaknya itu kabur karena kan kerja nggak kerasan, nggak nyaman, terlalu berat, tersiksa kayak gitu kan. Terus piye? Aku tak mikir dhisik. Mikirnya aja suwi-suwi, Mbak. Majikannya wis ngenteni. Sabrina? Kalau menurut saya untuk menyikapinya kan segala suatu hal itu tergantung diri kita sendiri. Entah itu cepat atau lambatnya juga tergantung diri kita sendiri. Kalau capek pasti. Tapi gimana kita menghilangkan rasa capek itu? Caranya piye? Ya mungkin kita kayak bersih-bersih dengan menghibur diri sendiri, entah itu gerem-gerem dewe lah, mau diarani enggak bak ya enggak apa-apa lah, yang penting kita menghibur diri kita sendiri, bagaimana kita bersih-bersih dan jaga bayi itu dengan membuat diri kita happy. Oke, udah masuk ya. Ya. Jadi cari solusi lah. Iya. Kondisinya majikan seperti ini, lebih cari ke solusi ya. Piye carane aku iso bertahan dek kene sampai finish dengan kondisi majikan yang seperti ini. Iya. Gitu ya, oke, sip, mantap. Seperti itu. Ini seperti itu. Mbak Septi, Mikirnya wis tak gorong. sampean jobe kan jaga wong tua, iya kan? Sampean dek kene terdebes, paling rajin. Terus sampean juga bahasa juga paling lancar di antara yang 4. Kayak gitu ya. Tapi kenyataannya ndek sono, sampean dianggap wong goblok, wong ra iso kerja, ra entos kayak gitu ya. Iya. Terus piye cara ngadapinya? Ya mungkin kalau pertama ya diterima, kan emang
bahasa kurang, terus pekerjaan pasti banyak nanya. Kan kita kalau kerja di rumah sama di rumah orang kan kita ngikutin peraturan yang punya rumah. Nah mungkin ya untuk ini ya belajar tapi dipahami. Tapi kan ntar tambah hari kan kita udah sering megang, udah apal pekerjaan ini, jadi kita nggak usah mikirin majikan cerewet, yang penting kerjaanku beres. Dah. Oke. Oh iya Mbak Petro belum. Injule Apa? Cece. Ayo Petro. Wayahe. Apa Cece? Sekarang sampean tujuan ke Hong Kong. Iya. Intinya kan cari duit. Iya. Sampean dapat bayaran duit, otomatis kan suruh kerja. Iya. Kerjanya pikirannya mungkin Iya. diplosir dari pagi sampai malam. Belum lagi diimbui cerewet majikan sing pelit kayak gitu ya. Nah, terus piye menurut sampean cara mengatasinya? Cara saya mengaji ya mengikuti aja apa ya majikan suruh, dan gimana caranya kita bisa mengerjakan pekerjaan itu. Iya Caranya ya kita sebisa mungkin lah, maksudnya gimana pekerjaan itu bisa selesai gitu loh. Oke. Bisa. Ya. Soalnya kita itu cuma penggambaran guru. Oke. Mungkin kebanyakan ibu nggak bisa megang HP. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Yang dihadapi di sini kita bayangkan secara teori, tapi nanti di lapangannya nggak masalah. Tapi yang penting bukan tugas ya. Saya hanya membantu mereka menunjukkan beban-beban yang akan mereka tempuh ya. Jalan-jalan yang akan mereka tempuh ketika menghadapi majikan, bahkan ada telepon juga 1 bulan wis munting wis anu teke. Ya jalan-jalan tok berarti di Hong Kong. Ya sekali lagi hidup itu pilihan. Kalau kalian sudah memilih mau ke Hong Kong, ya Hong Kong itu keras, betonnya banyak. Jadi kalau hati dan pikiran kita juga nggak keras juga ke dalam diri kita sendiri, maka yang terjadi ya mounting seleksi alam. Karena sebenarnya di dunia ini kita tidak akan lepas dengan namanya seleksi alam. Maka ketika kita tidak mempersiapkan diri, maka ya kita terhempas oleh alam. Jadi habit Indonesia itu sangat berbeda dengan habit di Hong Kong. Kebiasaan Indonesia sangat berbeda dengan kebiasaan di Hong Kong. Di Hong Kong itu kendaraan fasilitas lancar, jadi semuanya serba jalan. Beberapa orang kemarin yang jadi turis datang ke sana aja sambat, banyak jalan, kakinya sakit, pegel karena biasa di Indonesia naik mobil dan naik motor. Sama juga, jadi nanti pindah dari tempat ke tempat yang lain itu jalan, jadinya fisik. Habis itu di rumah majikan, perangai majikan sing gak jelas, ngamuan, bleset, apa dia stres. Itu hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, tapi semuanya bisa kita persiapkan. Mungkin itu aja konten saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang di Hong Kong dan yang mau berangkat ke Hong Kong bisa mengambil banyak pembelajaran dari teman-teman yang cerita. Teman-teman yang cerita itu bukan saya yang ngatur, bukan saya yang bikin, tapi mereka cerita sendiri. Jadi ini penggambaran, dan mudah-mudahan kalian strong semuanya dan bisa mewujudkan cita-cita kalian ke Hong Kong. Bukan tambah membebani, tapi mewujudkan mimpi dan cita-cita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.